kami dari kelas 12 MIA 2 kelompok 1 akan mempresentasikan pembelajaran fisika bab 6 yang membahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, saya Asti Wulandari. Saya Deswika. Saya Gifar Saldo. Saya Ulul Azmi Ramadhani. Saya Muhammad Kansyar. Saya Sazia Zilila. Itulah perkenalan dari kami. Mari simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang gelombang elektromagnetik dan makna gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat di ruang hampa sekalipun. Gelombang ini membawa energi listrik dan magnet yang saling tegak lurus satu sama lain. Makna gelombang elektromagnetik yaitu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang elektromagnetik digunakan dalam berbagai teknologi seperti radio, televisi, ponsel, oven microwave, sinar X, dan banyak lagi. Gelombang ini ada di mana-mana, mulai dari cahaya matahari hingga sinyal wifi yang kita gunakan sehari-hari. Juga bermakna membawa informasi. Gelombang ini digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal, seperti gambar, suara, dan data yang memungkinkan kita berkomunikasi dan mengakses informasi secara global. Juga bermakna membawa energi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pemanasan, pencahayaan, dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merambat tanpa medium, yang artinya tidak memerlukan zat perantara untuk merambat. Yang kedua, kecepatan konstan. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah konstan, yaitu kecepatan cahaya. Yang ketiga, memiliki spektrum. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai jenis yang membentuk spektrum elektromagnetik, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Yang keempat, memiliki sifat dualisme. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat partikel foton dan sifat gelombang. Yang kelima, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, dan difraksi. Sama seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik dapat mengalami perubahan arah atau bentuk ketika berinteraksi dengan suatu medium. Ini saya akan menjelaskan tentang spektrum gelombang elektromagnetik, jenis-jenis, dan karakteristiknya. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah tentang lengkap frekuensi atau panjang gelombang di mana gelombang elektromagnetik berosilisasi. Setiap jenis gelombang dalam spektrum ini memiliki karakteristik unik seperti frekuensi, panjang gelombang, dan energi yang berbeda. Jenis-jenisnya seperti berikut. 1. Gelombang radio memiliki karakteristik panjang gelombang paling panjang, frekuensi rendah. Kegunaannya untuk komunikasi, radio, televisi, radar. 2. Microwave memiliki karakteristik panjang gelombang lebih pendek daripada gelombang radio, frekuensi lebih tinggi. Kegunaannya untuk oven, microwave, komunikasi sel. 3. Inframerah memiliki karakteristik tidak terlihat oleh mata manusia, dirasakan sebagai panas. Kegunaannya untuk metode kontrol pemanas ruangan, kamera inframerah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Gifar Rivaldo, tentang jenis-jenis dan karakteristik spektrum gelombang elektromagnetik. 4. Cahaya tampak. Karakteristik seperti terlihat oleh mata manusia, terdiri dari berbagai warna. Penggunaan untuk penerangan fotografi. 5. Ultraviolet. Karakteristik seperti tidak terlihat oleh mata manusia, dapat menyebabkan kulit terbakar. Penggunaan untuk sterilisasi, deteksi uang palsu. Sinar X. Karakteristik seperti daya tembus tinggi, dapat digunakan untuk melihat struktur internal benda. Penggunaan untuk pemeriksaan medis, industri. 7. Sinar gamma. Karakteristik seperti panjang gelombang terpendek, frekuensi tertinggi, daya tembus sangat tinggi. Penggunaan untuk radioterapi, sterilisasi alat medis. Di sini saya akan menjelaskan manfaat gelombang elektromagnetik. Pertama,
komunikasi, gelombang radio digunakan untuk pengiriman sinyal komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon seluler. Kedua, informasi. Internet dan jaringan nirkabel kemungkinan kita mengakses informasi secara cepat dan mudah. Ketiga, medis. Sinar X digunakan untuk diagnosis penyakit, sementara sinar gamma digunakan dalam terapi kanker. Keempat, industri. Gelombang mikro digunakan dalam oven microwave, sementara sinar ultraviolet digunakan untuk sterilisasi. Kelima, energi. Sel surya mengubah energi matahari gelombang elektromagnetik menjadi listrik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya gelombang elektromagnetik. Paparan berlebihan terhadap gelombang elektromagnetik dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan, antara lain kanker. Beberapa penelitian mengaitkan paparan radiasi non-pangion seperti gelombang radio dan mikrov dan peningkatan risiko kepada jenis kanker, meskipun bukti masih belum konklusif. Kerusakan DNA, radiasi pangion atau seperti sinar X dan sinar gamma dapat merusak DNA dan menyebabkan mutasi genetik. Gangguan sistem saraf, paparan berkepanjangan terhadap medan elektromagnetik dapat mengganggu fungsi sistem saraf, menyebabkan gejala seperti sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur. Pemanasan tubuh, gelombang mikro dapat menyebabkan pemanasan jaringan tubuh jika intensitasnya terlalu tinggi. Gangguan reproduksi. Beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan hubungan antara paparan medan elektromagnetik dengan gangguan kesuburan dan cacat lahir, meskipun bukti masih terbatas. Sekian video dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.